Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahir Rahimir Rahman. Al-Karimul Mannan. Alladhi yufraqu fihi al-haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yahfaduna wa yatadabbaruna al-Qur'an bitajwid wal itqan, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya hingga hari ini kita masih diberi umur, kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di hari Jumat. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbarui iman, memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebajikan. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab tidak ada bekal yang paling berharga bagi kita ketika menghadap Allah selain iman dan ketakwaan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini, nama Rasulullah kembali sering disebut. Sholawat dipantunkan, kisah kelahiran dan perjuangan beliau dibacakan. Majelis-majelis maulid kembali semarak. Semua itu merupakan ungkapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita? Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan. Kita boleh rajin bersolawat, membaca kisah kehidupan beliau, dan menghadiri majelis-majelis maulid. Tetapi jika kita masih mudah marah, jika kita sulit memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang membutuhkan, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk mengikuti. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapannya, memperbaiki perilaku, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang mengakui mencintainya, pengakuan cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Memang ayat ini berbicara tentang bukti cinta kepada Allah. Namun di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Karena itu, momentum bulan Maulid seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengkoreksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita begitu mudah mengatakan kami mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berusaha mengikuti akhlak dan keteladanan beliau. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berusaha meneladani akhlaknya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya seperti apa akhlak Rasulullah. Jawabannya sederhana, tetapi sangat dalam. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Sa'altu Aisyah an khuliqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam yakun fahishan wala mutahaffishan wala sahaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfa. Artinya, aku Abu Ubaidillah Al-Jadali pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, beliau bukanlah orang yang berkata keji, bukan pula orang yang berbuat keji. Tidak suka berteriak-teriak dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perhatikanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berkata kasar. Beliau tidak suka membuat keributan. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Ketika diperlakukan buruk, beliau memilih berlapang dada. Akhlak seperti inilah yang seharusnya menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan agar tidak menyakiti, menahan diri ketika marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan hati yang lapang. Akhlak Rasulullah SAW sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada teman, bagaimana ucapan kita? Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Disitulah cinta kepada Rasulullah SAW diuji. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika kita bersolawat, tetapi juga ketika kita mampu mengikuti akhlak beliau dalam kehidupan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun, kelembutan dan kelapangan hati bukanlah satu-satunya akhlak Rasulullah yang patut kita teladani. Ada pula sifat Nabi yang begitu kuat melekat dalam kehidupan, yaitu kedermawanan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan kedermawanan beliau semakin besar ketika bulan Ramadan. Imam Bukhari meriwayatkan, An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan beliau menjadi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedermawanan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang Allah berikan bukan semata-mata untuk kita nikmati sendiri. Ada saatnya kita berbagi. Ada saudara yang membutuhkan, ada orang yang sedang kesulitan, ada keluarga yang mungkin sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan boleh jadi pertolongan yang mereka tunggu adalah uluran tangan kita.
Karena itu, mari kita belajar untuk tidak terlalu berat mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu memiliki banyak harta. Sisihkan sebagian rezeki untuk membantu sesama. Sebab salah satu cara meneladani Rasulullah adalah menjadikan kita ringan untuk memberi sesama. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwa menghargai orang lain tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan mendengarkan. Ketika orang lain berbicara, memberi perhatian, tidak sibuk dengan urusan sendiri, tidak memalingkan wajah, dan membuat orang yang berada di hadapan kita merasa bahwa dirinya dihargai. Maka di bulan Maulid ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah akhlak Rasulullah terlihat dalam kehidupan kita? Sudahkah lisan kita lebih santun? Sudahkah hati kita lebih mudah memaafkan? Sudahkah tangan kita ringan untuk membantu? Sudahkah kita belajar untuk menghargai orang lain? Jika jawabannya belum, maka jangan biarkan bulan Maulid berlalu begitu saja. Jangan hanya menjadikan momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah. Jadikanlah bulan ini sebagai kesempatan untuk mulai berubah, memulai hal-hal yang sederhana. Kurangi ucapan yang menyakiti, tahan amarah, mudah membantu, belajar memaafkan, dan biasakan menghargai orang lain. Semoga Allah menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, cinta yang tidak cukup hanya melalui lisan, tetapi juga terlihat dalam akhlak dan perbuatan. Semoga sholawat yang kita lantunkan menjadi dorongan bagi kita untuk mengikuti jalan hidup beliau. Dan semoga kita di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum lil muslimina wastaghfiru innahu huwar rahmanur rahim. سيدنا ومولانا محمد وسلم صحابة رسول الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات والأموات إنه قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشهدوا على ذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.